Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat-nikmatnya, yang terutama sekali dengan sehat walafiat, juga nikmat taufik dan hidayah, sehingga di malam hari yang penuh keberkahan ini kita masih bisa berkumpul di mushola kita, mushola yang kita cintai ini. Kita mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha, mencari rahmat, mencari pengampunan Allah dengan melaksanakan perintah Allah, melakukan salat maghrib secara berjamaah. Dan ketahuilah bahwasanya ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan itu adalah jalan untuk kita mendapatkan ridha, rahmat, serta pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jalan untuk kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat karena kita menggunakan nikmat Allah di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya. Kita mendapatkan nikmat Allah, kita gunakan untuk melakukan sebuah kebaikan. Kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Dan ketika kita mensyukur nikmat, Allah akan melanggengkan nikmatnya kepada kita. Semoga kita adalah hamba Allah yang digolongkan sebagai hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga salawat yang selalu kita haturkan kepada Rasulullah akan menjadi jalan untuk kita mendapatkan syafaatnya, dan juga jalan untuk kita menuju ke surganya Allah berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh seorang imam yang besar bernama Imam Al-Ghazali. Beliau melanjutkan daripada ucapan beliau, kita masuk ke dalam pembahasan masalah menjaga perut. Ya, kalau kemarin kita membahas untuk menjaga lisan yang telah kita bahas 1 sampai 8, maka di malam hari ini kita akan membahas masalah perut. Beliau Imam Ghazali mengatakan dalam ucapan beliau, wahfaz min tanawulil haram wa syubhat wa haris ala talabal halal, idza wajadtuhu fa haris ala an taqtasiru minhu ala maduna syabab. Beliau mengatakan, jagalah diri kalian daripada memakan suatu yang haram dan suatu yang syubhat.
dan hendaklah engkau menjaga untuk mencari sesuatu yang halal. Kalau kalian mendapatkan sesuatu yang halal tersebut, maka hendaklah engkau jaga daripada halal tersebut, dan hendaklah engkau selalu merasa taktasiro, merasa cukup, dan tidak pernah yang namanya merasa kenyang. Karena kata beliau, kekenyangan itu mengeraskan hati dan merusak pikiran. Kita bahas sedikit. Kenyang itu merusak, mengeraskan hati dan merusak pikiran. Kita bahas di sini sedikit. Mengapa ketika seseorang itu kenyang bisa merusak, bisa mengeraskan hati dia dan bisa merusak pikiran dia. Kita contoh Ramadan. Kita contoh bulan Ramadan. Ketika kita bulan Ramadan, kita merasakan yang namanya lapar. Nah, ketika lapar ini, manalah pikiran kita. Ada pikiran yang tak benar. Ya kan? Jadi pikiran kita apa cuman? Nak makan tulah. Tidak ada pikiran lain kan? Nah, itu salah satu faedah lapar macam itu. Ya, tidak banyak pikiran-pikiran yang negatif. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, mengapa orang yang kenyang itu bisa keras hatinya? Ya, kita contoh macam ini, Pak. Ketika orang itu kenyang, malas tak dia dengar nasihat? Hah? Malas dia dengar. Contoh kita bukan contoh apa. Ketika orang nengok makanan, waktu acara, dan ini lagi tak bahasa di dalam apa? Pelaku maksudnya fokus tak dia dengan ceramahnya? Fokus tak? Tidak fokus dengan ceramah gitu. Tidak. Ya. Nah, ketika orang sudah galak dengan nasihat, itulah mulai hatinya bakalan keras. Makanya ini memang dianjurkan. Ya, kalau kita ini bukan kita tidak boleh kenyang. Kita ini dianjurkan jangan terlalu banyak makan. Itu dianjurkan. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita selaku umatnya, apa kata Rasulullah? Makanlah di waktu lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Apa maksud Rasulullah? Nah, waktu lapar mah makan, tapi tidak boleh kenyang. Nah, apa tidak boleh kenyangnya tuh? Malas ibadah. Ya. Maka di sini beliau mengatakan macam itu, mengeraskan hati dan merusak pikiran. Ya. Wahai betul al-hafaz. Dan juga orang yang banyak makan ini, dia kata beliau, wahai betul al-hafaz, merusak apalan, maksudnya merusak apalan. Ya, orang yang kenyang itu malas tidak apa-apa. Akhirnya tak mau, bukan tak mau capek, tak mau makan banyak. Ya. Inilah pantangan untuk kita, apalagi anak-anak kita yang belajar. Ini boleh dipraktekkan. Kalau kita pengen anak kita cerdas, jangan biasakan dia makan kenyang. Ini beliau mengajarkan kita. Kalau pengen anak kita cerdas, jangan biasakan dia makan kenyang. Ya. Kenapa? Memang kalau waktu ngapal, uang kenyang, nak ngapal itu sungkan. Bisa-bisa dia tidur dulu baru dibangun di mana tegak. Majelis kalau sudah makan banyak susah nak. Amal yang matu tuh susah. Kalau subuh lah yang jadi tahu. Tidak waktu maghrib. Dijo makan banyak dulu sebelum majelis susah dia nak fokus. Pasti males pula. Memang sudah
dianjurkan sama beliau jauhi yang namanya kenyang. Ya. Memang anjuran Rasulullah SAW itu sangat berfaedah untuk kita selaku umat. Contoh, orang yang banyak-banyak makan itu pasti ujung-ujungnya banyak penyakit. Ya. Banyak penyakitnya kalau banyak-banyak makan, apalagi orang yang bahasanya kita aku masuk, nah sudah selesai. Ya. Bukan kita dalam arti tidak boleh makan basing-basing, tidak. Oke, di sini cuma disarankan jangan terlalu banyak makan. Ini yang dianjurkan sama beliau. Nah, di sini juga dikatakan waskilul aqra an ibadati wal ilmi. Nah, beliau sudah langsung dia tahu gitu. Bagi orang yang galak banyak makan, ini akan susah anggota tubuh dia untuk ibadah dan juga untuk masuk ilmu. Ya, orang yang sudah merasa itu pasti dia udah ragu-ragu lagi ngomong benarnya Ustaz. Tadi sudah rasakan. Ya, kita ambil contoh lagi bulan Ramadan itu Ramadan yang contohnya bagi orang yang dalam banyak makan. Ya, kalau kita kan hari-hari biasa udah kenal karena nafsu kita biasa. Kalau bulan Ramadan ya Allah nafsu tidak tahu lagi. Ya. Dari pagi sampai maghrib nunggu berdoa, habis nunggu berdoa kemana lagi? Apa baik mah? Masuk. Ketika disuruh sholat tarawih sudah mulai. Ya. Padahal cuma 8 rakaat. Ya, 8 rakaat. Tapi masih ada tak yang dalam sholat? Kenapa lesu-lesuan sholat? Karena pas waktu maghribnya dihentam. Ya. Memang itu ya, memang berat kalau orang yang banyak makan, nanti suruh ibadah itu lesu-lesuan. Ya. Itu sudah ngerasa kedewet dan juga mungkin kawan-kawan kita yang lain sudah kawan. Nah, kaum ini berbuka dimakan banyak, jadi lesu. Ya. Kita yang kawan tadi baru dapat tempat makan sudah begini-begini. Nah, kawan juga. Apalagi habisnya kalau sudah habis tarawih itu nyender di dinding udah kawan dulu ya, kawan dulu itu tandanya waktu ngumpul tadi banyak maka tidak dianjurkan ya, padahal kita sudah dianjurkan bahwa waktu Ramadan itu adalah waktu yang tepat untuk itu sehat ya, puasanya sehat. Apa kata Rasulullah? Sumu nasihu, kata Rasulullah. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Nah, sekarang kita tinggal mikir dewe. Puasa yang macam mana yang bisa memberikan kita kesehatan. Nah, itu sudah diajari sama Rasulullah. Puasa yang memberikan kesehatan itu adalah ketika kau buka dan ketika kau sahur dengan porsimu. Ya, bukan ditonton sahur ini dia lapar puasa sahurnya langsung penuh piring itu sehingganya ada kelaparan puasanya tadi sahurnya penuh bukunya penuh sudah mana sehat macam itu penuh kan sahur takut kelaparan ya kalau buka kayak membalas dan dendam dari pagi tadi nahan aku nyingok kawan yang tidak puasa ya lemaknya nanya waktu kali muka langsung nentemnya galau tidak bakalan sehat dan juga tidak bakalan mudah tadi dapat yang namanya sir Ramadan. Kita kan kalau puasa lupa pengen dapat sir Ramadan, rahasianya bulan Ramadan ya, untuk biar apa? Biar ketika kita keluar Ramadan kita masih kuat ibadah. Itu kan pengenan kita. Tapi itu tidak bakalan didapatkan kalau ketika kita puasanya tadi dalam keadaan cuma nuruti hawa nafsu. Sahur dengan makan yang banyak, buka dengan makan yang banyak, itu namanya kok tidak menjaga perutnya dari kekenyangan. Ya, kita ini kalau bukunya nunggu apa dulu Pak, baru tergerak. Nunggu
Berdoa dulu baru gerak. Belum gerak ya. Padahal kita dianjurkan, makanya kita dikatakan salah menerapkan sesuatu. Ya, kalau kita diajarkan, ketika kita buka, itu buka dengan sesuatu yang ringan dulu. Kurma 3 biji sama minum yang hangat. Kita ini salahnya di mana? Ketika kita buka, kita bukanya dengan sesuatu yang dingin. Nah ini bahaya. Rasulullah tidak anjurkan, Rasulullah ngajarkan kita buka dengan kurma. Kalau ada katik banyak yang hangat, banyak putih jadilah. Tidak disuruh yang dingin-dingin, bahaya. Perut yang kosong dengan diisi dengan yang dingin itu bahaya. Kalau udah lego, kalau tidak minum air dingin. Ya, udah lego, tapi itulah lagi ya, ketika habis Ramadan baru ketahuan Penyakit galau masuk. Ya. Demam. Balik lagi kepada masalah menjaga perut, jauhi daripada makanan. Nah, beliau sudah mengaturkan apa? Membuat badan kita ini berat dari ibadah dan untuk masuk ilmu. Juga selanjutnya apa? Wayuqawi syahwat. Orang yang banyak makan itu akan kuat syahwatnya. Syahwatnya kuatnya. Maka kata Rasulullah, untuk mengurangi syahwat itu apa kata Rasulullah? Kalau bagi kalian yang belum mampu nikah, maka kalian berpuasa kata Rasulullah. Kenapa puasa ini menurunkan syahwat kalian dan menjaga mata kalian? Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bagi orang yang masih bujang, dia dianjurkan jangan banyak makan lah. Biasakan ya kenyang. Aku biasakan dia tuh biasa deh, artinya jangan kenyangnya, jangan laparnya, biasa baik. Ya, untuk yang bujang. Nah, kalau kita ini mana? Yang sudah nikah ini mana? Sekedar hati ya, Bu. Kurang. Nah, sekedar hati ya. Ini kan kata beliau menguatkan syahwat. Nah, kalau kita nama kenyang banyak boleh dah. Boleh kita sudah nikah. Kalau kita syahwat kan bisa ada di kita. Kalau ini masalah syahwat. Tapi balik lagi kepada masalah ibadah. Kalau syahwat mungkin kita bisa nalurkan jadi bisa. Tapi kalau malah bahas ibadah, kita masih lesu lah pasti kalau banyak makan. Tidur. Iya. Jadi kalau kita nih ya tergantung kita. Kalau kita bahas masalah dunia untuk syahwat, itu bisa oleh kita banyak makan. Tapi kalau kita bahas masalah akhir, masalah ibadah, itu yang rugi. Itu baik. Dan jarang sekali orang-orang yang banyak makan itu, mereka tuh biasa ngaku sholat tahajud jarang. Ya. Makanya ketika kita pas waktu Isya, itu dianjurkan kita jangan makan yang berat-berat. Apa kita jangan makan yang berat-berat? Karena ditakutkan adik kamu kesiangan. Kalau bisa tuh kalau kita habis Isya, kalau orang makan yang ringan baik. Makan yang ringan. Jangan makan yang mengenyangkan. Jangan yang mengenyangkan. Takutkan itulah tadi. Subuhnya bakal kelewatan. Dan paling tidak yang namanya sholat tahajud itu sungkanlah kita melakukannya kalau kita banyak makan. Kalau dalam subuh masih aman. Tapi kalau untuk melakukan sholat tahajud bagi orang yang banyak makan itu agak susah. Karena itulah tadi orang yang banyak makan matanya itu agak berat untuk dibuka. Kalau bahasa kedokteran itu apa ada yang di perut ini naik pojok hawanya tuh Pak, hawa yang di dalam perut itu naik pojok sehingga bikin ngantuk. Kalau yang sedikit itu mungkin ngantuk sebelum subuh bisa Pak bangun bagi yang makan dikit. Tapi kalau bagi yang makan banyak, semakin banyak perutnya maka semakin banyak pulaunya ke pojok, itu yang membuat mata kita agak susah diperhati.
Nah, di sini beliau mengatakan juga Wayan suruh junudu syaitan. Nah, orang yang banyak makan ini menjadikan dirinya untuk didatangi oleh pasukan-pasukan syaitan. Ya, orang yang kenyang ini syaitan itu banyak yang datanginya. Ya, syahwatnya kuat nih, syahwatnya kuat. Di sini syaitan pula, sudah selesai. Iya, syahwatlah kuat, mendatangi pasukan syaitan dibisik tidak benar, sudah selesai. Ya, didapatkan seperti itu. Jadi bisik-bisik syaitan yang tak benar, akhirnya dia melakukan yang tak benar. Pernah surya tadi lagi tinggi. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini juga mengatakan wasyabwa minal halal wa bada'u akal syarr. Udah kullu syarr. Mereka minal haram. Nah, di sini beliau mengatakan kenyang dari sesuatu yang halal itu bisa memulai daripada segala perkara yang buruk. Makan yang halal tidak. Makan yang halal kata beliau. Maka bagaimana kalau kita makan yang haram? Lebih dahsyat lagi. Makan yang halal bisa efeknya tak bagus. Ya, kita makan nih, atau kita nih halal. Dicari dari duit yang halal, kita belikan dengan yang halal. Tapi kalau kita berlebihan batas dari dalam mengkonsumsi makanan tersebut, bisa menyebabkan sesuatu yang mudarat bagi kita. Ini kata beliau maksudnya. Dari yang halal itu bisa membuat mudarat, apalagi dari yang haram, maka otomatis pasti ujungnya bakalan maksiat pula. Ini yang beliau takutkan kalau kita galak banyak maka. Nah, beliau lanjutkan lagi. Wa talabul halal faridatun ala kulli muslim wal ibadatu wal ilm ma'a aklil haram kal bina al sarajin. Nah, dan mencari sesuatu yang halal adalah sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Dan ibadah juga mencari ilmu bersamaan dia memakan sesuatu yang haram, seperti membangun sebuah bangunan dengan suatu yang kotor. Dengan kotoran. Dia bagus ya. Dia ini menuntut ilmu Pak. Ibadah. Harus ibadah. Menuntut ilmu Pak? Bagus. Tapi berbarengan dia ini juga makan haram. Contoh kayak masjid. Ya, apa namanya, diisi dengan sesuatu yang berfaedah. Pada majelis ta'lim, ada majelis zikir. Tapi bangunan ini dibangun dengan duit yang haram, bagus gak? Ya, bagus. Ya, bagus. Kalau jalan sah? Kalau jalan biasa bedanya. Jalan semua. Ada pernah dengar ini kan? Baca duit yang cak bunga duit, cak di bank duit, cak riba, yang kalau duit misalnya taruhlah bukan ini ngatakan ambil duit narkoba kan, memang nggak boleh sumbang masjid kan, nah sumbang jalan jalan becek-becek, tapi kan ngalir jadi nyumbang jalan deh, nah main mana lah itu? Kalau untuk yang jalan biasa, Ya jalan biasa masalah bukan. Nah, setahu aku pernah dengar juga. itu boleh. Kalau kita nih sekarang ini diibaratkan bangun masjid dari harta yang haram. Boleh saja. Yang bagus. Nah ini yang beliau ibaratkan macam itu. Kita sudah ibadah, kita sudah menuntut ilmu, tapi nyatanya kita masih makan sesuatu yang haram. Ibaratkan seperti membangun sebuah bangunan, tapi dari sebuah kotoran. Tidak bagus. Bakalan kotor pula. Sama seperti kita sedekah nih. Ya. Sedekah dari sesuatu yang haram, Pak.
Ya bagus. Ibaratkan kau mencuci baju, baju tadi bersih, tapi cuci dengan yang kotor, bakal bersih tak? Masih kotor kan? Nah itu ibaratkan seperti ini. Kau mencari ilmu, kau ibadah, tapi perut kau masih diberikan sesuatu yang haram, tak ada faedahnya. Ya, walaupun kau banyak ilmu, walaupun kau ibadah kuat, tapi kalau perut kau masih di sesuatu yang kosong, maka dilakukan percuma baik. Dan ini pun tak bakalan kena, ini pun tak bakalan bisa. Yang namanya wong kuat ibadah, wong yang namanya semangat dalam menuntut ilmu itu bisa dipastikan dia tuh dari sesuatu yang halal. Iya. Kalau dari sesuatu yang haram, wong itu pasti malas ibadah. Tidak ada yang namanya makan sesuatu yang halal, makan sesuatu yang haram itu semangat ibadah, ada itu. Mau semangat ibadah itu dari dia memakan sesuatu yang halal, baru bisa semangat. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena Rasulullah sudah ngasih tahu dalam salah satu hadis sebelum mengatakan, barang siapa yang makan suatu makanan dari sesuatu yang halal ataupun dari sesuatu yang halal, maka mau tidak mau dia anggota tubuhnya akan melakukan ketaatan. Dan sebaliknya kata Rasulullah, barang siapa yang makan dari sesuatu yang halal, sesuatu yang haram, makanan sesuap makanan dari sesuatu yang haram, maka mau tidak mau tubuhnya akan melakukan sesuatu yang haram. Jadi tidak bakalan masuk yang namanya wong yang makan haram dia kuat ibadah, tidak akan masuk. Ya, wong juga yang dia makan yang haram tapi semangat untuk ilmu, ilmunya bakal tidak masuk. Kalaupun masuk, ditakutkan ilmunya tadi jadi ilmu yang mudaratkan dia. Maksud kita tuh jadi ulama masuk. Jadi maksud kita tuh jadi ulama yang tidak benar. Nah itu ya, kalau dia nonton ilmu tapi dan makannya dari sesuatu yang haram. Alhamdulillah. Wajah qana'ata bisana biqamisin khosan wa bilabi walillah bijadabain minal khosyar wa darabta taladzat bi'atabil idam lam yuzara bi'al halal ma'ifika wal halal kathira. Nah kata beliau mengajarkan kita, kalau kalian qana'ah bis setahun itu kalian cuma memakai pakaian satu, pakaian yang satu, dan di sehari semalam itu kalian cuma makan dengan dua roti bukan roti kukus kenyang enggak sehari semalam jadi kenyangnya begitu ibarat macam itulah dua roti kukus ya. Dan engkau meninggalkan yang lezat-lezat daripada makanan, maka engkau akan terbiasa daripada mencukupi kau dari sesuatu yang halal yang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya macam ini. Kalau kita terbiasa makan sehari semalam cuma 2 roti kukus yang halal, maka yang banyak pun kau akan bisa. Kau akan senantiasa bisa. Dan sedikit kau bisa yang halal, maka kau akan menemukan sesuatu yang halal yang banyak kau akan bisa. Maksudnya seperti ini adalah dikatakan sama beliau ini bahwa wal halal katsira. Yang halal ini banyak. Namun yang menjadi pertanyaan di sini banyak orang yang ngomongnya macam ini. Yang halal, yang haram susah, apalagi yang halal. Ini yang banyak orang macam itu zaman sekarang nih. Yang haram susah, apalagi yang halal. Padahal tidaklah Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya pasti dari sesuatu yang halal. Cuman kita baik yang belum dapat ilmunya untuk mano ke mano itu ya. Padahal kalau kita mikir banyak sekali jalan untuk kita cari rezeki yang halal. Cuman kita ini belum ada ilmunya.
Untuk kan nanti ilmunya, contoh nih, itu ada bayar-bayar. Ya. Ini bayar yang kosong. Kalau ditumpuk-tumpuk jadi beda. Ini bayar-bayar. Ya. Cuman yang kita masalahkan apa? Gengsi ya. Ya. Jadi yang halal itu mudah. Cuman terkadang kita yang mengambil gengsi. Ya. Ustaz, tak ada Ustaz, nanya di sampah. Itu gengsi gitu. Ya. Padahal ini kan halal. Tidak buat malu. Yang malu itu kalau kita cari yang haram, malu. Tapi itu tadi yang mengambil gengsi. Kita yang mengambil gengsi, Pak. Ya, sudah itu susah mengambil gengsi, buruk. Nah ini, ya. Tidak. Bukan apa kita mengkasar, kita kan macam itu kan. Oke, mananya di gengsi. Padahal Allah memudahkan kita untuk cari rezeki yang halal, tidak susah-susah. Ya, di depan rumah ada apa misal, ya, yang baca dijual, dia jual kan. Ya. Ya, balik lagi kepada kita nih menangnya cuma di gengsi yang baik. Padahal ini Allah kasih tahu, wal halal kasiro, yang halal itu banyak. Tinggal kita nyarinya, ya. Nah, harapan kita itulah tadi, semoga kita diberikan jalan setiap waktunya bisa mencari rezeki yang halal. Ya. Walaysa alaika antaqayyana biwatinil umur bal alaika an yahtadira bima ta'lamu annahu haram atazunnu annahu haram zaman asraraka min al-madinah bizak biqdaruhu bil ma wa amma ma'lum wa zahir wa amma madrum wa zanan bi alam wa amma sultan wa amalu wa mala man la kasabalahu illa min nihayah au bai'ul khamr au riba au al-mazamir wa dzalika min al-ayati lahu muharramah. Nah, di sini mengatakan dan tidaklah engkau untuk meyakini dengan segala perkara, akan tetapi engkau ada ilmu untuk yang namanya kalian mengetahui bahwasanya yang kalian lihat itu adalah suatu yang haram. Maksudnya di sini apa? Zaman sekarang ini, ya, zaman sekarang ini kita ini susah nak nentukan yang mana haram, yang mana haram, susah itu. Susah zaman sekarang ini. Berat. Nah, bedakan yang mana halal, yang mana haram. Nah, di sini beliau mengatakan, ya, hendaklah kalian itu, ya, bisa mengetahui apa yang dikatakan haram, apa yang dikatakan halal. Ya. Nah, kalian sudah tahu, makanya zaman sekarang ini apa? Walaupun ada yang namanya apa itu? Apa? Yang namanya logo, logo halal itu sudah masih ada kamu. Iya. Sudah ada tanya. Tapi itu adalah jalan kita untuk apa? Untuk meyakini ini haram. Walaupun misalnya kayak kejadian, ini pernah makan dari sebuah haram, jadi masalah begitu. Kenapa? Sudah ada penanggung jawabnya. Sama tuh yakin. Ya. Zaman sekarang, ya, zaman sekarang, ya, ada yang haram, ada yang halal. Walaupun nantinya bisa ada kejadian kasus nih, apa yang kita pernah makan ditulis di situ, ini dari ada zat yang haram. Manapun ya, kita saja tidak tanggung jawab lagi. Kita tidak tahu. Yang penting kita tuh makan. Oh, ini adalah logo halal nih. Maka kita cari yang teliti. Oh, ini dari mana? Taigo.
Ya, besar. Juga, ya makanya di sini beliau katakan, ya kalian jangan menyibukkan diri kalian untuk mencari sesuatu yang halal. Ya, cuman apa di sini kita disuruh untuk menjauhi yang namanya haraman. Ya, kecuali kalau kita nggak tahunya, oh ini ada resepnya, masih awal makan, nah itu kita lagi. Ya, jadi sudah tahunya. Ya, tapi kalau kita disuruh untuk meneliti makanan-makanan zaman sekarang, nah telitinya susah. Ya, yang penting kita tahu kalau ini haram, udah kita tahu. Ini halal, ada lomba halal kita makan. Itu lah kata beliau. Amma ma'lum fadhahir. Nah, kata beliau lanjutkan apa? Kalau harta yang jelas, ya, yang sudah diketahui, maka sudah jelas. Dan kalau kita tak make yang namanya pendapat apa namanya, pikiran kita, maka ini ada tandanya. Nah, di sini ada beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan ada harta-harta yang syubhat. Di sini ada, ya, di sini beliau mengatakan pertama apa harta yang syubhat? Mal sultan wa amaluhu. Harta sultan ini pejabat dan gawe-gawe dia. Iya. Ya, kita kan tidak tahu hartanya dari mana. Apakah dari data? Tidak tahu. Ini yang kedua. Dan yang ini yang pertama. Yang kedua, wa mala man la kasabalahu, yaitu apa? Harta orang yang berprofesi sebagai penangis jenazah. Ya. Maksud kita ini ada gawean yang gawenya itu cuma cecah nangis. Oh iya. Cecah nangis. Om meninggal dia cecah nangis. Kasih dulu. Yang ketiga apa? Menjual khamar. Menjual khamar. Kalau khamar ini pasti sudah jelas. Awil riba, ataupun riba yang haram, dan selainnya daripada suatu hal-hal yang syubhat dan haram. Hatta man alim ta'an aktsara haram qata'an wa ta'khudhu bi yadihi wa in ankara ayyahu halal nadiran wa haram. Li'annahu ghalibu ala dhann. Di sini kata beliau, ya, sehingga engkau mengetahui sesungguhnya banyaknya harta dia adalah dari sesuatu yang haram yang sudah pasti. Wama takhudhuhu min yadihi, maka janganlah kalian menerima daripada hartanya. Nah, di sini berbahasa sedikit. Pak Mano cerita orang yang tahan utang dulu untuk kedepannya. Mana hukumnya? Mana tahu